Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza HS dengan NIM A1C320071 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas Bulat B. Baiklah, dalam video kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum yang berjudul efek fotolistrik. Nah, sebelum melakukan percobaan praktikum, kali ini kita ada lebih baiknya kita mengetahui tujuan dan definisi dari efek fotolistrik. Nah, yang pertama, tujuan dari praktikum efek fotolistrik ini ialah satu, untuk menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Yang kedua, untuk menganalisis konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Selanjutnya, pengertian dari efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah salah satu konsep dalam fisika modern yang diajarkan pada tingkat menengah atas di Indonesia. Dan efek fotolistrik itu adalah peristiwa dibebaskannya elektron dari suatu logam. Ketika logam itu disinari oleh cahaya atau gelombang elektromagnetik, supaya efek fotolistrik itu disinari cahaya atau gelombang elektromagnetik, supaya efek fotolistrik terjadi, maka cahaya atau gelombang elektromagnetik itu harus memenuhi atau memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama, satu, panjang gelombang elektromagnetik yang menyinari katode itu harus memiliki harga tertentu. Kemudian yang kedua, frekuensi gelombang elektromagnetik yang menyinari katode memiliki harga tertentu pula. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan dari percobaan praktikum fisika dasar yang berjudul efek fotolistrik. Ini melalui PhET simulation. Nah, di sini ada sasaran. Sasarannya ada natrium, seng, tembaga, platinum, dan kalsium. Nah, di sini ada intensitas untuk mengetahui berapa persen intensitasnya nanti, dan ini adalah panjang gelombang, berapa nanometer panjang gelombang yang akan digunakan. Selanjutnya ini adalah tegangan berapa volt, dan arus berapa arusnya nanti. Nah, di sini kita centang tunjukkan harga energi elektron tertinggi. Kita centang, arus versus tegangan baterai juga dicentang, kemudian centang arus versus intensitas cahaya, dan centang energi elektron versus frekuensi cahaya. Yang pertama, kita gunakan sasaran natrium dengan intensitas sebesar 20%. Dan panjang gelombangnya sebesar 174 nanometer.
Kemudian tegangannya sebesar 0,60 meter. 0,60 meter. Ini kita play dulu harusnya. Maka arus yang dihasilkan yaitu sebesar 0,313. Ini adalah grafik dengan sasaran natrium tadi. Dapat dilihat ini adalah grafiknya. Selanjutnya kita gunakan sasaran seng. Kita gunakan intensitas sebesar 30% dengan panjang gelombang sebesar 188 nanometer. Tegangannya sama, yaitu sebesar 0,60. Maka arus yang dihasilkan yaitu sebesar 0,166. Dan ini adalah grafiknya mengalami perubahan. Selanjutnya kita gunakan sasaran tembaga dengan intensitas sebesar 39%. Dan panjang gelombang sebesar 213 nanometer. 213 nanometer dan tegangan ini 213 ya. Tegangan sebesar 0,60 volt juga, maka arus yang dihasilkan ialah sebesar 0,058. Nah, di sini grafiknya, di mana dapat kita lihat bahwa grafiknya mengalami perubahan dan berbeda dengan grafik dengan sasaran yang berbeda sebelumnya. Selanjutnya kita gunakan sasaran platinum. Nah, dengan menggunakan intensitas sebesar 44%. Panjang gelombang sebesar 232 nanometer. Selanjutnya ini tegangannya tetap itu sebesar 0,60 volt, maka arus yang dihasilkan ialah sebesar 0,000. Nah, di sini adalah grafiknya, mana grafiknya mengalami perubahan. Selanjutnya kita gunakan sasaran kalsium dengan intensitas sebesar 57%.
panjang gelombang sebesar 237 nanometer. Tegangannya tetap yaitu sebesar 0,60 volt. Maka arus yang dihasilkan ialah sebesar 0,405 dan ini ialah grafik yang dihasilkan. Dapat dilihat bahwa grafiknya mengalami perubahan. Nah, teman-teman, itulah percobaan praktikum fisika dasar yang berjudul efek fotolistrik oleh saya. Maka dapat kita simpulkan bahwa efek fotolistrik ini ialah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam karena adanya foton yang mengenai logam tersebut. Ketika logam disinari oleh cahaya, cahaya dijatuhkan dari sebelah kanan dan mengenai katoda yang berada di ruang hampa udara. Nah, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau ada perbuatan atau kesalahan dalam video percobaan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.